Para peternak susu sapi, termasuk di Boyolali, Jawa Tengah, saat ini tengah resah dengan kebijakan industri susu olahan yang membatasi pembelian susu dari peternak lokal. Protes hal ini, peternak sapi Perah di Boyolali melakukan aksi mandi susu karena susu produksi mereka tidak laku karena tidak dibeli oleh pabrik pengolahan. Bagaimana masa depan peternak-peternak kita di saat kita sedang membina petani-petani muda supaya mau kembali lagi beternak, tapi jual susu ora kayu, susu nih susu murni. Ibu yang mau ambil susu di sana, Bu. Iya, di sana. Peternak sapi nangis darah, susu impor murah menghancurkan nasib petani lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kembali lagi di channel kita yang selalu siap ngasih fakta di balik kebijakan yang katanya demi kemajuan bangsa. Tapi kali ini ada cerita miris yang bikin kita harus geleng-geleng kepala. Peternak sapi perah lokal kita tercekik di negerinya sendiri. Kok bisa ya? Jadi begini, baru-baru ini Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi buka suara soal perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru yang bikin harga susu impor dari dua negara itu menjadi lebih murah. Bahkan karena ada aturan bebas pajak alias bea masuknya 0%, harga susu mereka pun menjadi lebih murah 5% daripada susu segar dari para peternak lokal. Waduh, langsung terasa deh dampaknya buat para peternak lokal kita. Nah, Sobat RJ bayangkan, peternak lokal kita yang bekerja keras merawat sapi, memberikan susu segar berkualitas, saat ini malah kesulitan menjual produknya. Harga susu segar dari para peternak lokal saat ini cuma dihargai sekitar Rp7.000 per liter. Padahal harga idealnya adalah Rp9.000 per liter. Tapi sebaliknya, susu impor bisa masuk tanpa pajak. Jadi di sini, susu impor jauh lebih murah meriah di pasaran. Jadi wajar saja kalau peternak kita tercekik dan bahkan banyak yang mulai nangis darah. Karena pemasukan mereka makin hari makin tergerus. Apalagi saat ini, ekonomi negeri ini dalam kondisi yang sulit, apa-apa serba mahal. Walaupun kita sering mendengar kata para buzzer, Indonesia saat ini sedang baik-baik saja. Sebenarnya susu segar lokal ini kualitasnya jauh di atas susu bubuk skim yang banyak diimpor. Susu skim ini sudah melalui proses pemanasan dan pengeringan yang menghilangkan sebagian besar nutrisinya. Tapi entah kenapa, banyak industri pengolahan susu atau IPS yang lebih memilih susu bubuk impor daripada menyerap susu segar dari para peternak kita. Susunya nggak laku sampai buat mandi loh, Lor. Ya, karena kebijakan impor. Nah, kebijakan impor yang tidak berlaku itu loh, yo. Iki leza Allah, susune nganggo atus leza. Kebijakan ini pun membuat peternak sapi perah dalam negeri jadi hanya sekedar pemain figuran dalam pasar sendiri. Sementara para pemain utama justru diisi oleh produk-produk asing. Nah, di sini Sobat Rakyat Jelata bisa lihat bagaimana kebijakan perdagangan kita seakan-akan lebih peduli pada produk luar daripada nasib rakyatnya sendiri. Bukannya memberikan dukungan pada peternak lokal, pemerintah di sini malah menghapus bea masuk susu impor serta memudahkan mereka masuk ke pasar domestik. Tentu saja, dengan tidak begitu lama, mereka pun akan merajai pasar susu di Indonesia. Sementara itu peternak lokal kita dibiarkan berjuang sendirian tanpa perlindungan yang layak. Seolah mereka ingin menangis tapi mengadu ke siapa? Lantas apa solusi pemerintah untuk masalah ini? Hingga hari ini pemerintah pun masih belum memberi solusi. Kadang kita berpikir, kenapa Indonesia ini sangat jauh ketinggalan dari negara-negara Eropa? Kalau kita melihat negara-negara besar seperti Amerika dan Uni Eropa, mereka bisa selalu memproteksi produksi dalam negeri mereka.
Lalu kenapa kita nggak bisa? Misalnya nih di Amerika, produk lokal mereka selalu dilindungi dengan aturan yang ketat, termasuk pengenaan tarif yang tinggi buat produk-produk impor. Tapi di sini, entah mengapa, malah kebijakan kita seolah justru mempersulit produk dalam negeri. Lalu gimana para UMKM tidak collab coba? Padahal kalau kita pikir-pikir, Indonesia ini punya potensi di sektor peternakan serta agrikultur dengan sumber daya yang begitu melimpah dan wilayah yang cocok untuk berternak. Dan bila Indonesia mau serius, sebenarnya Indonesia bisa menjadi pemasok susu yang berkualitas untuk dunia. Tapi sayangnya, pemerintah malah memilih jalan pintas dengan mengimpor susu murah. Alih-alih membangun industri susu dalam negeri yang kuat dan menghidupkan UMKM lokal, tapi faktanya kita lebih memilih jalan yang instan dengan cara impor yang tentu saja berdampak buruk pada peternak-peternak kecil. Sobat RJ, kondisi ini adalah salah satu bukti bahwa kebijakan yang diambil pemerintah kadang-kadang hanya untuk mencari fee atau hanya untuk mementingkan angka statistik. Ketika pemerintah memamerkan data, angka perdagangan bebas yang katanya sukses dan besar, di sini kita perlu bertanya, sukses buat siapa? Buat asing. Dan kalau kita lihat realitanya, yang sukses besar justru para pihak-pihak asing, sementara rakyat kita justru semakin terpinggirkan. Nah, sekarang kita cuma bisa berharap bahwa pemerintah benar-benar mengambil langkah yang konkret untuk melindungi para peternak. Jika kebijakan ini dibiarkan begitu saja, dampaknya tidak hanya pada peternak-peternak sapi perah, tapi juga rantai ekonomi lokal yang melibatkan banyak orang pedesaan. Kesejahteraan para peternak dan kelangsungan produksi susu segar di Indonesia akan makin sulit bertahan. Dan pada akhirnya, kita cuma akan menjadi konsumen produk asing di negeri kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.